Eee, Lepas spesifik keluar kelas. kejadiannya mah kurang tahu ya, tapi kan pintunya besi padahal, cuma karena dilas, si anak Hmm, tuh katanya nyender terus main dorongan, akhirnya lepas Bu, kata saya ibunya, ya "Gimana Allah. kalian kok bisa kayak gitu?" Akhirnya mereka bisa Mm-mm. menyelesaikan sendiri padahal saya belum mencontohkan metode dengan segitiga restitusi itu ya. Cuma saya Iya, iya. pelan-pelan saya tanya akhirnya iya Bu nanti saya benerin katanya mereka mau bertanggung jawab. Iya, iya. Yang penting mereka bisa bertanggung jawab pada diri sendiri ya, Bu Asih ya. Jadi Iya. jadi itu permasalahan Bu Asih ya. Jadi untuk tahun ajaran baru ini tuh menghadapi anak-anak itu lumayan lelah ya. Lumayan harus butuh strategi ya, Bu ya. Kira-kira selain strategi yang tadi sudah Ibu ceritakan, itu ada strategi lain nggak Bu dalam pembelajarannya? Apa mungkin Ibu mempunyai strategi-strategi lain gitu yang bisa membuat anak-anak menjadi lebih ter apa ya, terjaga ya gitu, terlindungi, nggak macem-macem gitu ya Bu ya. Kira-kira ada nggak strategi lainnya Bu? Strateginya saya memberikan pengertian dulu ke mereka. Kalau mereka pengen dimengerti, pasti kan mereka akan diam dulu. Jadi mendengarkan mereka bercerita dulu nih strateginya. Setelah itu baru saya memberikan jawaban dari cerita mereka. Kalau buat pembelajaran, saya akan melakukan strategi dengan metode yang beragam. Jadi anak itu tidak merasa bosan, tidak menemukan materinya kok diulang-ulang terus gitu. Mungkin pembelajaran berdiferensi juga akan diterapkan. Oke, baik seperti itu ya Bu ya. Kalau begitu berarti mana tadi? Nah, dari cerita yang tadi sudah Ibu apa? Tadi rencanakan ya, sudah Ibu ungkapkan eh, itu berarti kan Ibu sudah ada gambaran ya bagaimana harus apa bagaimana harus melakukan. Jadi Bu Asih apa nih yang harus dilakukan tadi sudah bisa tuh Bu Asih sudah melakukannya. Nah, sekarang bisa nggak Ibu ceritakan ulang nih kira-kira apa yang akan Ibu lakukan nih? Aksi apa yang selanjutnya? Rencana apa nih yang akan Ibu lakukan Hal yang dalam mau saya apa membuat anak-anak ini lebih nyaman, lebih hal yang mau saya lakukan kan melalui pendekatan terhadap anaknya dulu hmm, untuk ya memberikan hal-hal yang menarik pada setiap pembelajaran, entah itu dengan video atau dengan eksekusi ataupun dengan media lainnya. Jadi anak itu tidak menonton materi-materi tertentu. baik. Ya, benar. Nah, itu sudah sangat baik sekali ya, Bu ya. Menurut saya itu sudah sangat baik sekali. Yang strategi yang Ibu lakukan itu sudah sangat baik dan mudah-mudahan itu bisa membantu Bu Asih supaya bisa mengkondisikan anak-anak supaya menjadi lebih baik lagi dalam mengikuti pembelajaran. Nah, kira-kira apa nih komitmen Ibu nih dalam melakukan kegiatan selanjutnya nih, Bu? Komitmen Bu Asih Uh, apa nih? Nanti tadi saya baca komitmen, tapi sih nggak ada di poin mana itu. Di bawah, Komitmen Bu. itu saya akan melakukan Iya. pembelajaran dengan metode yang menyenangkan. Komitmennya adalah menjadi terus melakukan hal yang terbaik untuk pembelajaran yang lebih baik. Iya, iya, benar. Baik, baik, Bu. Nah, nanti untuk menjaga atau melakukan komitmen tersebut nih, kira-kira Bu Asih nanti siapa nih yang akan membantu Bu Asih? Kerjasama anak murid ya bisa disebut dengan ketua kelas, wakil kelas atau seksi bidang pendidikannya. Jadi
untuk melancarkan kegiatan pembelajaran bisa bekerja sama dengan anak-anak yang bagian seksi pendidikan. Kebetulan sudah dijelaskan tugas dan tujuan dari seksi tersebut, jadi mereka sudah paham ketika pembelajaran dimulai. Si seksi pendidikan ini dari orang-orang yang apa ya dimasukkan, mungkin secara kompetensinya lebih mumpuni dalam pemahaman keilmuannya. Jadi Ya, anak-anak itu bisa membantu anak yang kurang mengerti itu masuk ke sebagai seksi pendidikan. Itu bisa membantu saya sih. ya, baik. Itu rencana yang sangat Putus Bu, bagus ya, Bu. sinyalnya putus Bu. Ya, aksinya yang sangat baik dan tanggung jawab yang sangat bagus akan hilang. Udah ada lagi ya? Iya. Saya sama dulu. Okay. Ya. Saya dulu yang sama ya. Assalamualaikum Bu Asih. Waalaikumsalam. Dari mana Bu Mira? Iya nih saya baru pulang dari sekolah Bu Asih. Gimana kabarnya? Rasanya kayaknya lelah banget ya hari ini ya. Iya, alhamdulillah ya. Semenjak kita mengikuti kegiatan ini, kayaknya waktu itu sangat bermanfaat sekali karena kita sering sekali mengerjakan tugas-tugas ya Bu ya. Tapi alhamdulillah sih kita nikmati. Jadi alhamdulillah sehat Bu, alhamdulillah lancar semuanya. Bu Mira kesini mau apa? Tumben biasanya nggak. Iya nih Bu, saya pengen cerita nih sama Bu Asi, pengen berbagi cerita, pengen ngobrol. Kira-kira Bu Asi ada waktu? Oh iya. Itu enggak ya? Ada, insya Allah Bu. Kenapa nih Bu Miranya? Ada apa nih? Bu Mira pengen ngobrol tumben-tumben. Iya nih Bu Asi, barangkali kalau saya ngobrol dengan Bu Asi bisa membantu saya dalam melakukan sesuatu nih Bu Asi. Mungkin bisa nanti dapat pencerahan gitu ya. Jadi semenjak saya jadi CGP nih Bu Asi ya, di sekolah saya tuh mengharuskan adanya komunitas belajar Bu Asih. Nah kebetulan di sekolah saya itu ada GP 1 dan CGP-nya ada 2. Kebetulan saya angkatan 10 dan ada yang di angkatan 11. Jadi pihak sekolah ya terutama kepala sekolah dan wakil kurikulum itu menginginkan kami itu adanya komunitas belajar Bu Asih. Dan di sini tuh saya sebenarnya ya karena saya merasa saya tuh kayaknya belum banyak ilmu deh gitu. Saya kayaknya belum banyak pengalaman gitu. Jadi saya kayaknya tuh rada saya apa nih ya yang harus saya bagi, apa yang harus saya share ke guru-guru lain. Saya sih kayak berpikirnya kayaknya guru-guru lain ilmunya lebih banyak deh dari saya, pengalamannya lebih banyak gitu. Jadi kayak saya tuh kayak aduh apa ya gitu. Kayak rasa kurang percaya diri aja gitu Bu Asih. Gimana ya Bu Asih ya? Kira-kira apa yang membuat Bu Mira masih seperti tadi ya? Merasa belum cukup ilmunya, merasa minder ya Bu ya? Iya gitu ya, kurang lebih minder gitu ya Bu Asih ya. Bu Mira sudah Ya, pernah mencoba untuk mengajak guru-guru berkolaborasi? sudah sih Bu Asih. Sudah sih Bu, jadi saya sudah juga pernah mengajak guru-guru berkolaborasi, kayak misalnya saya juga banyak juga bertanya kepada guru-guru yang kayak apa sih canggih ya di teknologi gitu. Saya juga banyak belajar dengan guru-guru. Saya juga sebenarnya sempat juga mengajak apa guru-guru untuk ikut sosialisasi yang saya lakukan juga sih sebenarnya sudah pernah Bu Asih. Iya. Itu Jadi cuma kalau iya Bu. iya lanjutin Bu. Ya jadi kayaknya tuh saya uh, takutnya gitu ya ada aja guru-guru yang mungkin Iya.
cuma segitu doang Uh, gitu. Jadi kayak kayak rasa saya belum percaya Kalau diri menurut aja gitu. saya, Cuma memang gimana ya, ini tugas dari sekolah gitu. iya. Jadi Bu Mira ini merasa takut. Sebenarnya ada yang lebih dari Bu Mira, tapi takut orang itu, ngapain sih saya juga bisa, tapi kok yang dipercaya Bu Mira gitu ya, atau DP yang satunya. Gitu Nah, ya, kalau saya menurut berpikir saya, seperti itu sih ya. hmm, menurut saya sih Bu Mira itu lebih ke positif thinking aja dulu. Siapa tahu orang yang kita memang orang yang kita anggap pintar, siapa tahu memang beneran pintar, atau mungkin justru orang yang lebih pintar dari kita itu kompetensi bisa diajak kerjasama, kolaborasi. Mungkin Bu Mira CGP sama GP satunya jadi dua kan, mungkin ada yang merasa saya pintar nih bidang IT-nya atau bidang komunikasinya, bisa ibu menjadikan si itu tuh sebagai MC atau sebagai narasumbernya. Nggak apa-apa Bu, kalau memang ibu dipercaya untuk sebagai penggerak atau komunitas di sekolah ibu. Jadi memang idenya dari ibu, tapi buat materi atau yang lainnya boleh dari teman. Iya baik. Bu Asih, Nah, coach nggak boleh ngasih oh, komentar. berarti cuma nanya doang. Iya, Oh ya. jadi nanya aja, jangan kasih pendapat gitu. Kan tadi saya udah ngejelasin, oh gitu. Jadi kira-kira apa nih yang nyebabin guru-guru seperti itu gitu Bu Asih nanyanya. Oke. Ikutin aja pertanyaan yang saya kasih tuh. Oke. Ya, Iya, iya. yuk yuk kita mulai yuk. Kayaknya kayaknya direkam terus deh sama Bu Gap. Kayaknya Lanjutin ya. direkam terus deh sama ini. Jadi Ya, Kak, simpulannya berarti merasa bahwa guru-guru di sekolah itu lebih banyak yang lebih banyak ilmu dan pengetahuan dari Bu Mira ya, sehingga Bu Mira merasa kurang percaya iya, diri, merasa minder dari komunitas yang akan dibentuk, ya Bu. iya kurang lebih seperti itu Bu Asih. Nah, mungkin saya, nah sekarang coba Bu Mira bisa ceritakan kembali yang tadi direncanakan tuh seperti apa. Ya, mungkin dari saya mungkin akan merencanakan supaya saya merasa percaya diri gitu ya Bu Asih, karena memang ini adalah tanggung jawab yang sudah diberikan dari kepala sekolah dan juga wakil kurikulum terhadap GP gitu ya. Mungkin saya akan meningkatkan percaya diri saya, harus lebih pede, harus uh, lebih sering belajar, lebih sering berkomunikasi dengan guru, berkolaborasi, mengikuti banyak-banyak seminar juga. Harus harus banyak mencari ilmu baik di dalam sekolah, di luar sekolah, daring ataupun secara offline gitu. Mungkin saya akan melakukan hal seperti itu Bu untuk meningkatkan kemampuan diri saya mungkin ya Bu Asih ya. Iya, semangat ya Bu Mira. Iya Kira-kira Bu. komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk selanjutnya? Saya ya seperti tadi yang sudah saya lakukan tadi, mungkin saya juga akan sering berkomunikasi dengan GP lain supaya apa yang kita nanti bagi, kita sosialisasikan dalam kegiatan komunitas itu akan membuat guru-guru lain merasa, oh iya berarti kehadiran kami dalam komunitas ini tuh memang sebenarnya bermanfaat gitu, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk guru-guru lain dalam peningkatan kompetensi kita sebagai seorang guru. Seperti itu mungkin ya Bu Asih ya. Lalu buat memperkuat tindakan Ibu membentuk komunitas tersebut, siapa nih yang akan berpengaruh membantu Ibu? Mungkin saya akan minta bantuan dari guru dan juga GP yang yang bareng dengan komunitas saya mungkin ya Bu ya, dengan GP lain. Jadi saya akan meminta bantuan, berkomunikasi dalam hal menyiapkan setiap apapun kegiatan dalam komunitas itu. Mungkin itu Bu Gimana yang bisa perasaan saya lakukan. Miranya kalau misal membuat komunitas itu bisa terwujud perasaan Bu Miranya?
Saya sih sebenarnya merasa bahagia ya Bu ya, merasa bangga juga gitu. Saya kalau misalkan diberi tanggung jawab seperti itu, sepertinya saya itu adalah tanggung jawab yang sangat besar Bu Asih. Jadi sepertinya saya akan memberikan apa hal yang harusnya bermanfaat untuk orang lain seperti itu. Jadi saya lumayan bahagia dan senang juga karena diberi tanggung jawab seperti itu. Oke, semangat buat Bu Mira. Iya Bu Semoga Asih. dipermudah membuat komunitas belajarnya. Iya. Terima kasih Bu Asih. Bu Asih kita mulai yuk. Serius yuk. Jangan jangan potong-potong ya Bu Asih yuk. Ayo Ya, saya ganti judul boleh nggak sih? boleh yuk. Tapi Bu Mira nanya ya, Iya. tapi apa ya? Sama Ini sih tentang guru penggerak ini, tapi kan karena saya di sekolah yang baru ya Bu Mira. Jadi beda kan. kenapa? Bu Asih yang tadi aja udah. Yang tadi aja dulu. Iya. Jangan Ya udah, bolak-balik maksud takut lupa ya. Yuk kita mulai Bu Asih. Apa ya nunggu nunggu instruksi apa kita gimana ya? Kok orang-orang pada udah selesai sih? kayaknya menunggu ya, nunggu instruksi. Kelompok 1 belum, kelompok 2 sudah katanya tuh. Kita kelompok berapa? Kelompok 2 tadi masuk. Terus Harusnya kita udah ya. Yuk kita kita itu aja dulu yuk. yuk, Apa WA dulu Bu? Boleh mulai sekarang apa gimana gitu ya? kayaknya nggak dengar dari Bisa di WA aja. Kelompok 2 Bu Ria. tadi saya masuk berdua. Iya, tapi kelompoknya Bu Ria malah. Oh, kelompok 1 masih seru. Yuk kita mulai aja. Yuk. Gimana? Hanya bangun dulu Bu Asih. Gimana ya Bu Asih? Yuk kita mulai yuk Bu Asih. Anak sayanya bangun Bu Asih. Lanjut 2 putaran. Maksudnya lanjut Bu 2 putaran apa ya? Oh, kita ini itu kali ya. Ayo, Bu Mira Yuk, dulu yuk. ya sekarang. Ya udah ya. Saya yang koci. Apa coach? Salam ya, saya yang salam ya. Ya sok. Ya, assalamualaikum Bu Mira. Ya, waalaikumsalam Bu Asih. Bu Mira lagi ngapain Bu? Iya nih Bu Asih, habis pulang sekolah nih Bu. Alhamdulillah udah sampai Mampir rumah. nggak Bu di sini duduk? Boleh Bu Asih. Bu Asih apa kabar nih Bu Asih? Kabarnya alhamdulillah baik. Bu Mira lagi sibuk Iya. nggak? Iya, alhamdulillah nih Bu. Sekarang lagi kosong juga sih. Lagi istirahat Saya sebentar. mau sharing-sharing boleh ya? Bu Mira, Iya, yang dari boleh. jauh mau sharing ke Bu Mira ini. Iya, cerita apa nih Bu Asih? Ada kabar apa nih di sekolah? Saya mau cerita. Ada kabar apa nih di sekolah nih Saya Bu Asih mau mau ngobrol? sharing tentang pertemuan saya di sekolah yaitu yang nasional suatu rasa syukur bagi saya buat bisa bertemu berkumpul dengan orang-orang baru yang di dalamnya gurunya lebih banyak gitu,
Jadi menyatukan persepsi Iya. orang itu beda kepala di dalam muda. Makanya saya diberi amanah untuk mengajar di tahun ini di kelas ya, dan kebetulan ketika saya masuk kelas anak-anak itu menyambut dengan seru, dengan semangat gitu, dengan penasaran ketika saya memulai pendahuluan di kelas. Anak-anak itu subhanallah banget, mereka hiperaktif sehingga saya sempat gimana ya, karena kendala saya suara saya udah teriak-teriak tapi anaknya masih aktif banget, belum bisa, ada yang belum bisa mendengar suara saya dari jauh. Karena anaknya yang ketika bersuara memang ikutan suara semua Bu, jadi saya satu berbicara anaknya ikutan berbicara. Itu kira-kira gimana ya Bu ya, kenapa anak bisa seperti itu ya Bu ya, menurut Bu Mira? Ya, Bu Mira. Halo Bu Mira. Ya. Halo Bu Mira. Halo. Terus gimana nih Bu Asi? Ya, halo Bu Asi. Gimana? Terakhir. Selanjutnya Bu Asi. Jadi kira-kira yang menyebabkan anak-anak seperti itu menurut Bu Asi apa ya Bu Asi? Kenapa anak-anak Mungkin karena mereka seperti itu? Kira-kira yang menyebabkan anak-anak seperti itu apa Bu Asi kira-kira? ya mungkin karena mereka penasaran dan rasa ingin tahunya tinggi terhadap saya yang baru melihat wajah baru. Jadi mereka penasaran nih, Bu Asih itu dari mana, terus orangnya seperti apa. Mungkin berawal dari penasaran kali ya Bu ya. Iya. Menurut Bu Asi, anak-anak ini penasaran sama ibu nih karena guru. Nah, kira-kira trik apa nih yang Bu Asi bisa lakukan supaya anak-anak ini bisa beradaptasi, bisa terkondisikan? Itu Bu Asi kira-kira apa nih triknya supaya anak-anak tidak terlalu hiperaktif banget gitu, supaya terkondisikan? Saya Apa nih Bu triknya saya kira-kira? melakukan penetralisir prosedur ya. Jadi biar kelas itu diam dulu. Ketika anak-anak sudah diam, baru saya melakukan pembicaraan. Dan ketika saya sudah melakukan pembicaraan, meskipun saya ngomongnya tidak teriak-teriak, tapi nyampe gitu ke anaknya karena mereka udah diam. Nah, itu sih triknya Bu. Justru kalau saya ayo kita belajar ini, tapi anaknya belum diam, justru itu nggak nyampe bagi mereka. Jadi saya triknya apa Bu? Yang Bu Asi lakukan? Apakah anak-anak ada perubahan setelah Bu Asi melakukan strategi pembelajaran seperti itu? Kenapa Bu? Kena. Oke Bu.
Ya, apakah ada perubahan setelah Bu Asih melakukan strategi tersebut, Bu Asih? Ada Bu, ada perubahan. Anak-anak lebih uh, diam, tapi yang namanya aktif tetap aja aktif ya Bu ya. Anak-anak lebih bisa menangkap apa yang saya sampaikan karena dengan cara diam mereka tahu tujuan hari ini, misal mau ngapain gitu, misal mau kegiatan bersekolah. Baik. Jadi selama ini Bu Asih sudah melakukan strategi tersebut adalah hal yang terbaik ya Bu ya. Jadi anak-anak sudah ada perubahan ya. Bisa terkondisikan ya Bu Asih ya. Nah, gimana nih Bu Asih setelah bercerita kira-kira untuk memperkuat rencana Bu Asih nih kira-kira apa nih yang akan Ibu rencanakan? Saya akan Komitmen apa nih yang akan Ibu lakukan nih ke depannya? Saya akan saya akan melakukan pembelajaran yang berdiferensi, menerapkan pembelajaran KSE kepada anak-anak, menghadirkan ice breaking di setiap pembelajaran, melakukan asesmen diagnostik non kognitif ataupun asesmen diagnostik untuk pembelajaran atau setiap babnya. Karena untuk mengetahui ini arah mereka sebelum mempelajari materi seperti apa gitu. Dengan metode yang berbeda-beda setiap pelajaran karena kan nggak semua anak bisa menerima metode dengan ceramah atau mendengarkan saja, pasti mereka juga pengen berdiskusi atau dengan metode dengan sarana dilayarkan video gitu sih. Iya. Iya, itu sudah sangat bagus ya Bu ya. Itu strategi yang sudah sangat bagus. Malah menurut saya itu adalah strategi yang sangat maksimal yang bisa membuat anak-anak menjadi belajarnya tuh lebih tertarik, lebih lebih merasa senang. Jadi itu ya komitmen Ibu ya yang akan Ibu lakukan ke depannya. Nah, kira-kira siapa nih yang akan membantu Ibu nih dalam melakukan hal tersebut? Yang membantu saya anak-anak yang mempunyai fungsi di sekolah, contohnya ketua kelas, wakil kelas, pendidikan, itu yang akan membantu saya dalam melaksanakan pembelajaran. Iya, baik. Baik, berarti itu yang akan Ibu lakukan ya Bu Asih ya. Nah, setelah bercerita, gimana nih perasaan Bu Asih nih? Apakah masih ada galau-galau lagi Bu Asih? Galau sih tidak ya Bu, cuma merasa lebih tertantang dengan anak-anak yang seperti itu, dengan anak-anak yang beragam. Jadi saya yang harusnya pulang dari sekolah saya bisa istirahat dulu, tapi justru saya lebih tertantang untuk melakukan dan mencari bahan yang lebih menarik di pelajaran. Keren Bu Asih ya. Jadi lebih kreatif ya Bu Asihnya ya. Jadi merasa tertantang ya karena anak-anaknya hiperaktif ya Bu ya. Mungkin itu memang sudah dari Bu Asih itu sudah bagus ya menurut saya. Mudah-mudahan dengan melakukan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi di setiap pertemuannya itu akan membuat anak-anak menjadi lebih kreatif, lebih menyenangkan pembelajarannya ya Bu Asih ya. Iya. Semangat Bu Asih. Oke, semangat. Ya, jadi nanti Bu Asih bisa melakukannya dengan menggunakan berdiferensiasi dan dengan dibantu oleh orang tua siswa juga ya Bu Asih ya. Iya. Ya, baik Bu Asih, mungkin cukup ya Bu Asih ya ngobrol kita hari ini ya. Ya, Bu Asih sudah merasa lebih terbuka ya Bu Asih ya. Udah ada nih ide-ide baru gitu ya Bu Asih ya. Ya, siap. Siap. Semangat Bu Asih, tetap semangat.